Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helda Sapitri. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2022 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan hari ini, saya menyusun sebuah best practice di LK 3.1. Menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi terkait pengalaman saya dalam mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi dalam saya melaksanakan praktik pembelajaran aksi kedua saya berada di SMP saya sendiri, yaitu di SMP Negeri 48 Samarinda dengan ruang lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Dalam praktik pembelajaran PPL kedua saya, tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut adalah untuk meningkatkan penguasaan kosakata pada siswa saya pada materi Things Around Us dengan penggunaan there is, there are, dan preposition of place. Adapun dari tujuan yang ingin saya capai, saya memulai menyusun best practice ini dengan mengetahui situasinya. Situasi di sini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pembelajaran saya. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik ini? Pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah 1. Siswa kurang dalam pengetahuan kosakata. Kedua, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran yang kurang kreatif dan inovatif yang diberikan oleh guru. Keempat, media pembelajaran kurang bervariasi. Kelima, pembelajaran masih berpusat pada guru. Itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kelas saya, pada siswa saya. Dan mengapa praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan? Karena 1. Praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain untuk mendesain pembelajaran agar lebih kreatif dan inovatif. Ketiga, praktik pembelajaran ini juga bisa menjadi referensi pada guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pada pembelajaran ini. Pada praktik pembelajaran ini, ada peran-peran yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran ini. Tentunya peran saya sebagai penulis. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru, tentunya sebagai fasilitator yang bertanggung jawab penuh dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran agar tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Selain saya sebagai yang berperan dalam pembelajaran ini, ada juga peran dosen pembimbing dan guru pamong. Peran dosen pembimbing dan guru pamong sangat berperan dalam proses saya, dimulai dari saya mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab masalah, menentukan solusi dan alternatifnya, serta membantu saya dalam persiapan membuat perangkat pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada siswa saya, ada beberapa tantangan yang akan saya capai dalam tujuan tersebut, dan ada beberapa yang terlibat dalam tujuan pembelajaran saya. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan saya yaitu 1. Minimnya sarana dan prasarana di sekolah. Kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, tentunya kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran.
Keempat, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. Guru di sini kurang tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik materi, mata pelajaran, dan karakteristik siswa, sehingga bisa terimbas pada model pembelajaran. Adapun dari tantangan yang ingin saya capai, yang terlibat pada aksi PPL 2 saya adalah 1. Peserta didik adalah sebagai sentral dalam proses pembelajaran tentunya. Kedua, saya sebagai guru dan sebagai fasilitator. Ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL Aksi 2 saya. Keempat, tentunya rekan-rekan sejawat saya yang membantu dalam proses pelaksanaan PPL Aksi 2 saya. Dari tantangan-tantangan yang terjadi pada tujuan pembelajaran saya pada PPL 2 ini, saya akan mengambil langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Selalu strategi apa yang saya gunakan, kemudian bagaimana prosesnya, dan siapa saja yang terlibat, apa saja sumber atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini dalam pembelajaran saya. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, pertama, saya mulai dari mengidentifikasi masalah. Saya identifikasi masalah, saya cari tahu kenapa siswa saya menjadi kurang dalam penguasaan kosakata. Kedua, saya eksplorasi dan saya menentukan penyebab masalah itu. Saya eksplor lagi, saya tahu lebih dalam lagi apa yang menyebabkannya, dan saya menentukan penyebab masalah tersebut. Ketiga, menentukan solusi dan alternatif solusinya. Saya mencari solusi dan bagaimana alternatif solusi lainnya dalam kurangnya penguasaan kosakata pada siswa saya. Keempat, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti modul ajar, bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan tentunya ada video pembelajaran agar pembelajaran lebih terlihat menarik. Kelima, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Keenam, mempersiapkan bahan untuk membuat kosakata dengan media word wall menggunakan stick es grim. Di sini saya memotivasi siswa agar siswa senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya akan menggunakan media word wall untuk menambah kosakata mereka dan akan mereka tempelkan dalam kertas karton. Setelah itu mereka akan menempelkan di dinding kelas mereka masing-masing. Setelah saya melakukan aksi atau langkah-langkah dalam proses praktik pembelajaran saya pada aksi PPL 2, saya mendapatkan refleksi hasil dan dampak dari proses pembelajaran praktik saya. Adapun dampak dari aksi dari langkah-langkah yang saya lakukan adalah 1. Model pembelajaran yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga terlihat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan mengerti terhadap materi yang diajarkan. Kedua, penguasaan terhadap kosakata lebih meningkat. Ketiga, motivasi belajar siswa meningkat dengan adanya metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang ditampilkan oleh guru. Keempat, tentunya hasil kerja nilai siswa lebih meningkat, yang menurut saya hasil nilai mereka sekarang berada di atas KKM. Dari dampak hasil langkah-langkah yang telah saya lakukan, itu berdampak sekali pada hasil yang efektif menurut saya. Hasil efektif yang menurut saya yang saya rasakan pada siswa saya, karena siswa saya sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun keberhasilan yang saya capai dari proses pembelajaran ini adalah 1. Kemampuan guru terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan. Kedua, dengan memperhatikan langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar yang telah dibuat. Ketiga, tentunya adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Keempat,
Selama proses pembelajaran, siswa terlihat lebih aktif lagi. Dari serangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan pada aksi PPL kedua saya ini, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, pertama, guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran dan media pembelajaran. Kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Ketiga, siswa menjadi termotivasi untuk belajar, tentunya belajar bahasa Inggris, karena menurut mereka, dalam pandangan mereka, bahasa Inggris itu adalah momok yang mengerikan. Dengan adanya metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang guru sampaikan, bisa memotivasi mereka untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris tentunya. Keempat, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan tentunya siswa bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Demikian pemaparan saya mengenai best practice saya pada PPL kedua saya dengan menggunakan metode STAR. Semoga bermanfaat langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran aksi kedua saya dan bisa menjadi motivasi untuk guru-guru lain dalam menyusun best practice ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Adelina Nafisa. I study at SMP Negeri 48 Samarinda. Nama saya Adelina Nafisa dari kelas 7D. Miss Helda mengajar bahasa Inggris di kelas saya. Tadi saya belajar tentang benda-benda di dalam kelas dengan materi there is, there are, dan profession of place. Serunya adalah pada saat Miss Helda membuat kelompok, meminta kita membuat kosakata dari stik es krim. Itu menurut saya sangat menarik. Saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Pengen banyak belajar sambil bermain, kalau bisa banyakin nonton videonya. Di kelas Miss Helda yang saya ikuti, kelasnya menurut saya seru, asik, dan menyenangkan. Itu yang membuat saya semangat mengikuti pelajaran Miss Helda. Thank you Miss Helda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang orang tua dari siswa SMP Negeri 48 Samarinda ingin memberikan testimoni terkait dengan hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Helda selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Sejauh ini yang saya lihat dari sebelum dan sesudah pembelajaran itu dilakukan, terlihat perubahan yang cukup signifikan karena anak saya ini menjadi lebih antusias dalam belajar karena katanya lebih kreatif metode yang digunakan oleh Bu Helda dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya sebagai orang tua cukup mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bu Helda atas proses pembelajaran yang telah diberikan kepada anak saya dan semoga kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti. Kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran yang sama dengan Ibu Helda selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 48 Samarinda. Berdasarkan video yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Ibu Helda di PPL 1 dan PPL 2, di sepanjang yang saya lihat sungguh menarik, atraktif ke siswa dan siswi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Semoga kedepannya lebih kreatif and show off your skill. Dan saya juga mendoakan di PPL atau PPG ini Ibu bisa lulus dan menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Helda. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunianto Indra Wardana, Kepala SMP Negeri 48 Samarinda. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang kegiatan PPL 2 yang dilaksanakan oleh Ibu Helda Sapitir di SMP Negeri 48. Yang pertama, pada kegiatan PPG itu sudah direncanakan aksi PPL 2 yang telah dilaksanakan oleh Ibu Helda. Secara keseluruhan sudah baik.
baik dalam proses pembelajaran yang ada, kemudian penggunaan media, ketepatan juga karena di SMP 48 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka Ibu Helda sudah menggunakan modul ajar, jadi tidak menggunakan RPP lagi. Setelah saya perhatikan kegiatannya, PPL 2-nya, bahwa semua tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar. Untuk mungkin perlu penambahan sedikit pada bagian asesmennya. Demikian saya rasa secara umum yang dilaksanakan oleh Ibu Helda sudah baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semua sehat? Sehat. Thank you. Sebelum kita belajar, we will study. Let's play together start. Okay? Which one? Mana dua kelas? Okay. Silakan. Please you Sebelum berdoa, marilah kita sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekarang now sebelum kita mulai study, seperti biasa ibu akan absen. Oke? Oke, dibolehkan absen ya. Please raise your hand. Oke? Adelina absen. Ada? Kalau hadir jawabnya apa? Resa. Arya? Cahaya? Absen. Karisa? Cindy? Dewi? Wes Dewi? Absen. Hawa? Pelajaran kemarin, siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu? Ayo, belajar tentang apa? Halo? Belajar tentang singular and plural. Terus belajar apa lagi? This, that, this, that, this, sama those. Itu ya pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang sudah ibu kemarin, minggu kemarin ibu kasih tahu tentang preposition of place and there is and there is and there are. Apa? There is dan there is and there are. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, supaya kita tidak bosan, tidak ngantuk, kita ice breaking lagi. Ice breakingnya sama kayak kemarin, tentang tepuk lagi, tapi ini berubah. Oke? Perhatikan, konsentrasi. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuknya setengah. Gimana ibu kalau tepuk setengah? Berarti tidak ada bunyi. Oke. Sudah siap? Konsentrasi. Seperti yang salah ibu kasih
Apa? Iya. Oke. Oke, Ibu bilang ya. Pagi. Now, you look video about there are, and preposition of place. Apa sih itu there are? Apa sih itu preposition of place? Ibu tidak akan menerangkan dulu, tapi Ibu pengen kalian thinking about there are, about preposition of place. Ya, itu apa? Oke? Down. 7 children. We use the word there is with one person or sentence. Terdengar? Percakapan dialog tadi, apa kalian sudah mengerti tentang preposition of place? Tadi apa aja sebutin? Between, beside, apa lagi? Under, oke? On, ya? In, kerjanya perorangan dulu. Tulis nama, kelasnya kelas 7 ya. Lalu lihat gambarnya. Lalu kalian bisa menentukan ya, memasukkan yang mana, pakai ika, oska, under, ya. Disesuaikan dengan gambar. You understand? Is a calendar, blah 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 clock. Under the clock. Ya, under clock. Nanti dia ada di bawah yang ini. Ya. Number 2, there are books. Under the table. Bukunya ada di meja. Very good. To do exercise LKPD 2 about there is and there are. Yes. Number 1, a boy on the swing. Boy-nya berapa? 1. A boy berarti hanya 1. Seorang laki-laki diayukan. There is a boy on the swing. Number 2, two birds near the water tap. There is or there are? 3 ya, kelompok. Oke, karena ini ada sedikit susah. Di sini kalian disuruh menentukan menjawab true or false. You understand true or false? Apa kalau true? Benar. Pernyataan benar atau salah. Kalau true untuk benar. Kalau false salah. Oke. Belum number 1. There is a teacher in the classroom. Ada seorang guru di dalam kelas. True or false? True. Kalau kalian lihat dalam buku ada gurunya enggak? Ada. Berarti jawabannya true. Seperti itu, ya. You look pictures before you answer the question. Oke? Kalian lihat gambar dulu sebelum kalian menjawab. Tapi kalau baca aja dulu soalnya, lalu kalian sesuaikan dengan gambarnya, ya. Benar nggak ada di sini luar? Oh, enggak. Ini yang salah. Berita.
True or false? Benar? Good. Number 2. Teknologi. Elin, Arya. Ayo. Ayo. Agak geser ke sini aja biar. Ya. There are pencils. Okay, good. Then, okay, sekarang now kita akan bermain play game about play game word kata dinding. Tapi ibu sediakan apa ini? Karton, bekas karton ya. Nanti di karton ini kalian akan membuat satu kosakata benda yang ada di dalam ruang kelas dengan menggunakan stick as grade. Oke? Jadi ini tugasnya berkelompok 4 nih ya. Ya, aku lagi satu. Ya, satu. Ya, satu kosakata saja. Kalian tentukan dulu kata apa yang mau kalian kata apa? Tentukan sendiri apa kata-kata yang mau kalian bilang. Paham ya? Bisa ya? Jadi buat hurufnya dari stick and game. Mau buat apa? Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan hari ini, sekarang ibu mau tanya sama kalian, oke? Pada kegiatan hari ini, oke, dan sempit. Oke, udah semua latihan dulu. Today about learn. What about learn? Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Yang dari pertama? There is, there are, and preposition of less about in, on, beside, below, under, behind, between. Okay, good. Okay, good ya. Now, dari materi hari ini, pembelajaran hari ini, what do you like? Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Hampir semua. All material. Ya. Kalian suka yang mana? Hari ini belajarnya tentang apa? Suka tentang apa? Pembelajaran hari ini yang kalian sukai apa? Oke, about all material. Apa yang berarti kalau semua berarti tidak ada yang kalian tidak suka ya? Iya. Suka semua. Oke, thank you. Now, next meeting, ibu akan give you evaluation, ya, tentang materi hari ini sama minggu kemarin, ya. Nanti ada ulangan harian, evaluasi, oke? Evaluation. Ibu akan berikan next meeting, oke? Oke. Yes, Kamis depan. Karena waktu sudah habis.
di sekolah aja, nanti dibagikan lagi, baru kalian lanjutkan. Oke, sekarang Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Terima kasih about your attention.